Kalau saya pribadi gitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat tadi dinamika politiknya, konstelasi politiknya, PDI Perjuangan berada di luar, kemudian apalagi belakangan bahwa Mas Pram menyatakan akan melanjutkan Anies gitu ya. Anies dulu mengalahkan Ahok, Ahok dulu sebelumnya adalah kelanjutan Pak Jokowi bersama Pak Jokowi gitu ya. Normalisasi sungai diubah jadi naturalisasi kan. Ya kan? Reklamasi ditolak dulu kan. Jadi ya artinya apa? Arahnya Mas Pram ini kan berbeda dengan Pak Prabowo, berbeda dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi ya kita bisa mengatakan pada hari ini pembelahan politik Indonesia itu di satu sisi ada Prabowo dengan Jokowi, ya, di sisi yang lain itu ada Ibu Mega, dan pada hari ini di Jakarta ditambah dengan Anies Baswedan. Gitu. Nah sebetulnya ini kan dejavu kita Pilpres 2024. Gimana? Hah? Gimana? 2024 kita waktu itu kan melihat bagaimana pencalonan Pak Prabowo sebetulnya ketika kita mencoblos calon presiden kita itu nyoblos 2 kali. Nyoblos calon presidennya, nyoblos kingmakernya. Kalau nyoblos Prabowo, kita pilih Jokowi. Sebaliknya kalau kita dukung Jokowi, kita pilih Prabowo. Kalau kita pilih Ganjar, kita dukung Mega. Dan sebaliknya. Dan kita kalau pilih Anies, sebaliknya kita mendukung Surya Paloh. Atau kita pilih Surya Paloh, kita mendukung Anies. Karena kingmakernya adalah 3 nama ini. Pada hari ini di Pilkada Jakarta, bacaannya ya, kalau Anda dukung Prabowo, dukung Jokowi, ya, maka Anda pilih Ridwan Kamil Suswono. Tapi kalau Anda dukung Megawati dan Anies Baswedan, ya, Anda dukung Ridwan dan Suswono, Pramono dan Rano, gitu. Dan per hari ini kan sudah jelas tuh, pendukungnya Anies Baswedan mengatakan, misalnya siapa tuh? Kalau Syahrin kan memang jubir, Tata Ujiati, anak Abah, nggak jadi nyoblos semua, yang artinya kan golput. Anak Abah sudah milih Pramono dan Rano. Nah, saya lebih jauh lagi. Saya katakan ujungnya nanti 2029, kalau Pramono dan Rano menang, maka calon presidennya Pram, wakilnya mungkin Anies, atau sebaliknya, Anies calon presiden dan Pram adalah wakilnya gitu. Kalau Anda nggak mau Anies maju calon presiden, kalau Anda nggak mau ya Anies tampil lagi 2009, jangan pilih Pramono. Karena Pramono udah gandengnya dengan Anies gitu. Kalau Anda masih mau Prabowo calon presiden 2029, pilihlah Ridwan Kamil, jangan pilih Pramono dan Anies Baswedan gitu. Konstelasi sederhananya seperti itu. Gitu. Anyway begini, kalau menurut saya masuknya Anies itu justru bukan apa ya? Energi. Bukan sesuatu yang kemudian memastikan kemenangan. Nah, bukannya kata orang-orang itu selesai pemilu. Iya. Saya melihat bahwa timnya Pram dan Rano melihat bahwa tren kenaikan ini mau dikunci dengan memasukkan Anies gitu. Memasukkan Anies. Kalau saya melihat justru sebaliknya. Malah ini bisa jadi blunder. Pertama yang menjadi lawan-lawan Anies ya, kayak misalnya Pak Prabowo, kemudian Jokowi, itu yang tadinya udah pulang ke Solo gitu kan. Balik lagi kan. Ya tadi malam apa ya? Kalau nggak salah ada pertemuan Pak Jokowi bersama dengan Ridwan Kamil, saya bersama Ridwan Kamil, eksplisit banget gitu. Nah yang kedua, sekarang begini. Itu bukankah orang menyimpulkannya, wah ini Pak RK dan Pak Jokowi mulai panik nih melihat Anies. Jadi justru malah yang timbul, wah ada kepanikan, ada ketakutan gitu. Gini, Mr. Q lihatnya gimana? Tergantung terminologi yang dipakai sih gitu. Mau tergantung terminologi yang dipakai. Semuanya ini kan waspada. Mau Pramono Rano waspada, Ridwan Kamil Ridho juga waspada, termasuk juga orang-orang di belakangnya. Emangnya Bu Mega, emangnya Anies nggak waspada nih dengan potensi kemenangan Pramono Rano kan? Justru gerakan untuk menggandeng Anies itu kan bagian dari upaya untuk meredakan kewaspadaan, meredakan ketakutan dalam tanda kutip nggak bisa menang kan? Sebetulnya sama aja, masing-masing kan was-was ya. Semua mencari strategi dan mencari taktik. Ibaratnya kayak Indonesia lawan Jepang kemarin tanding, atau malam ini Indonesia lawan Arab Saudi. Emangnya Arab Saudi nggak deg-degan? Ya ada juga deg-degannya gitu. Emangnya Indonesia lawan Jepang, emang Jepang nggak deg-degan?
kan Kaoru Mitoma kan mengatakan kita deg-degan juga tuh babak pertama hampir gol kan dia bilang gitu kan. Gitu. Untung nggak gol gitu. Dan kita bisa mengatasi serangan Indonesia. Jadi sebetulnya kalau bicara deg-degan semuanya pasti deg-degan. Nggak ada yang namanya pertarungan nggak deg-degan gitu loh. Tapi saya mau mengatakan begini, sebetulnya langkah untuk membawa Anies masuk ke dalam itu buat saya adalah blunder dan justru bisa yang akan menjadi variabel menggagalkan kemenangan Pramono dan Rano. Gimana dari logiknya gimana? Gini. Kalangan minoritas awalnya itu kumpul di Pramono Rano. Satu karena PDI Perjuangan. Yang kedua karena Rano ada Susono, ada PKS di situ. Nah, sekarang begitu masuk Anies dengan isu politik identitas, dengan istilah apa itu ya? Dengan istilah background politik Islam di belakangnya gitu ya, yang sangat kental ya. Maka kemudian justru kalangan minoritas ini bisa lari dari Pramono dan Rano. Mereka jadi mikir lagi. Apalagi tadi saya udah jelaskan bahwa dengan menangnya Pramono Rano, ke depan ini nanti koalisinya Pram dan Anies atau Anies dan Pram gitu. Gitu. Jadi kalau teman-teman minoritas ini ya, misalnya kalangan Kristiani dan Tionghoa misalnya ya. Ini kalau Pramono menang bersama dengan Anies, ini koalisi berlanjut ke depan. Anies akan punya panggung dan akan punya jalan. Gitu untuk maju ke depan gitu. Kalau kemarin-kemarin Anies mau maju tuh nggak bisa karena Bu Mega masih belum mau. Kalau nanti Pram menang dengan bantuan Anies, bisa jadi Bu Mega hatinya luluh. Oke juga nih. Aku buktikan loh Bu. Iya, itu bukan berarti itu pembuktian bahwa Mas Anies ini nasionalis ya. Karena udah mungkin dari kacamata Mas Anies begitu gitu. Tapi kan yang saya bahas ini kan bukan dari kacamatanya Bu Mega. Saya ini sedang membahas dari kacamatanya pemilih gitu. Teman-teman minoritas. Iya, minoritas. Mereka bersedia nggak Anies maju lagi tahun 2029? Mereka bersedia nggak bahwa ya Anies akan punya peluang untuk menantang Pak Prabowo dan katakanlah Mas Gibran gitu. Menurut saya itu akan membuat situasi menjadi berbeda justru. Jadi menurut Anda justru Mas Anies itu nggak ketemu sama kimianya natural votersnya PDI? Per hari gitu? ini ya secara alami menurut saya sih susah. Ya balik lagi ya, ini kan kembali one on one-nya diskusi kita mengenai politik Indonesia bahwa pemilih kita itu ada dua kategori, nasionalis dengan Islam kan begitu. Nah Mas Anies ini kan nama representasi kelompok yang politik Islam ini, terutama yang kental kan asosiasinya dengan waktu Pilkada Jakarta melawan Ahok, kemudian asosiasinya dengan Rizik Syihab. Iya. Nih, ya kita bisa lihat lah bahwa pemilihnya Anies itu memang notabene adalah Islam politik gitu loh. Nah itu menurut saya akan membuat Anies itu menjadi dalam tanda kutip ya hantu yang lebih seram dibandingkan dengan PKS. Hantu yang lebih seram dibandingkan dengan PKS. Ya, bagi kalangan minoritas. Rizik Syihab ada dukung. Ya ini kan FPI DKI, Sergio kan apa bedanya sama HRS? Buat saya sih kalau bicara lebih simbol, bold dan lebih punya resistensi buat teman-teman minoritas dibanding sosok Mas Anies. Iya, per hari ini ya kalau kita bicara realita politik Indonesia, yang jelas-jelas pernah maju calon presiden dan mendapatkan dukungan suara itu ya Anies. Jadi kalau kita bicara representasi Islam politik atau politik Islam itu ya ada diri Anies gitu. Yang lain-lain mungkin iya, tetapi simbol terkuat, simbol paling besar adalah Anies Baswedan. Kanalisasinya di Mas Anies ya. Iya. Meskipun ada dukungan resmi organisasi. Betul. Nggak akan. Ya kita tidak menafikan juga bahwa PKS itu partai Islam. Tapi sekarang antara PKS dengan Anies, mana yang lebih merangkum atau lebih menyimbolkan politik Islam di Indonesia? Pasti Anies gitu. Apalagi kalau kita bicara sistem pemerintahan Indonesia sebagai presidensial ya, ke depan itu pasti orang akan berpikir calon presiden. Mohon maaf ya, antara Anies ikut PKS atau PKS ikut Anies? Nah, menurut saya sih PKS ikut Anies kemarin ya, karena melihat bahwa Anies itu simbol politik Islam tadi gitu. Bukan Anies kemudian ikut PKS, betul? Ya, jadi itu kan menunjukkan bagaimana figur Anies itu lebih besar daripada. Ya, kalau Anies ikut PKS berarti Anies ambil KTA PKS. Nah, itu dia. Dalam konteks PKS ikut Anies, Ri,
bagaimana melihat potensi tergerusnya justru pemilihnya PKS yang memang secara apa namanya kultur ideologi lebih dekat dengan Anies gitu. Setelah Anies mendeklarasikan dukungannya kepada Pram. Iya, bisa juga. Apakah ini berpotensi menggerus juga? Bisa juga. Kekuatannya. Bisa juga. Nanti akan terjadi tarik menarik antara daya tarik Anies sebagai pribadi dengan garis komando PKS. Nah, kita nggak boleh lupakan ya bahwa garis komando PKS itu kan juga cukup kuat juga. Dan justru salah satu ujian bagi PKS pertama nih ya terbesar menurut saya pada hari ini. Bagaimana mereka mendukung kandidat yang bukan simbol Islam politik gitu loh. Walaupun sekali lagi mau ditambahkan di dalamnya juga ada kader internal yang namanya Suswono kan gitu. Jadi ujian mesin PKS itu hemat saya sesungguhnya salah satu adalah pada hari ini. PKS kalau mengatakan mesin kami solid, itu jangan ngomong Pilpres 2024. Itu nggak usah ada komando juga. Iya. Ya, hati nurani dan komando nyambung. Konstituennya udah ke Anies gitu loh. Tetapi pada hari ini, kalau PKS mengatakan mesin kami solid, buktikan bahwa Pramono Rano itu menang di Jakarta dan menang di basis-basis di mana PKS itu kuat. Seperti misalnya di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Jawa Timur mulu sih. Nggak tahu kenapa ya, gue ikut Jawa Timur terus ya. Lagi kangen sama Buko Viva kayaknya. Nah, sementara kemarin Anies juga kuat tuh, seingat saya tuh di Jakarta Timur sama Jakarta Selatan gitu. Jadi sekarang di wilayah-wilayah kelompok Islam itu tarung nanti antara Anies dengan PKS. Nah, tapi kelompok-kelompok di Jakarta Utara, kemudian Jakarta Barat gitu pusat. Ya, yang tadinya kalau Jakarta Pusat itu seingat saya kental ya, 50-50 lah. Tapi yang kental itu kan minoritas itu kan Barat Utara. Barat dan Utara. Nah, Barat Utara tadinya saya baca itu Pramono Rano loh. Karena PDI-nya. Karena PDI-nya nasionalisnya dan karena di sana ada PKS. Dan karena mereka takut ada PKS di Rano. Tapi per hari dengan adanya Anies bisa jadi justru Ridwan Kamil dan Suswono akan punya peluang untuk menang di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara gitu. Karena sekali lagi tesisnya ya pada hari ini ya tesis saya bahwa Anies itu adalah hantu yang lebih mengerikan dibandingkan dengan PKS bagi pemilih minoritas. Sama PKS masih bisa berdamai tapi sama Anies ya agak berat gitu ya. Iya, karena gini, kalau bicara politik nasional ya, kalau PKS menang, dia kan hanya bagian kecil saja dari aglomerasi DPR itu. Di situ masih ada partai-partai yang lain. Paling berapa persen suaranya PKS? Kita lihat misalnya sekarang. PKS berapa persen? 8 sekian ya. 7%, 8% kan? Iya. Anies berapa? 25%. PKS bisa nggak membuat misalnya Indonesia menjadi negara Islam? Legislasinya semua Islam, syariah. Nggak bisa. Karena dia kan hanya berapa? 8%. Tapi kalau Anies presiden, Anies presiden, dia punya kekuatan eksekutif yang luar biasa. Meskipun DPR bisa ikut dia. Gitu. Meskipun bahasanya Ari tadi, Mas Anies juga berusaha menjadi wajah moderat dengan bergabung dengan. Iya, tetapi kan Anies warna kan PDI begini, ini. pasti beda antara Anies yang jadi presiden dengan tokoh berlatar belakang nasionalis. Pasti Anies harus mengentertain basis konstituennya. Nggak mungkin enggak gitu loh. Sekarang misalnya gini, kenapa HTI misalnya? Atau ya HTI lah misalnya. FPI lah. FPI lah ya. Lebih cenderung kepada Anies ketimbang waktu Pilpres ya. Ketimbang misalnya kepada calon yang lain. Karena menurut mereka peluang mereka untuk eksis itu tentu lebih besar terjadi pada masanya Anies ketimbang misalnya pada masa Jokowi. Atau misalnya kepada masanya siapa calon presiden yang dari latar belakang nasionalis gitu. Poinnya adalah ini yang harus diuji ya, harus diuji nih. Tesis saya bahwa masuknya Anies itu ketimbang mengunci kemenangan justru membatalkan kemenangan. Gitu. Ada pemilih Anies kan pemilih Anies besar, pengaruhnya besar. Itu mereka tuh sudah ke Pram Rano. Nggak usah Anies deklarasi pun mereka udah ke Pram Rano. Karena mereka itu kan segmen oposisi. Iya, karena mereka melihat bahwa ada Jokowi di Ridwan Kamil. Iya, dari awal juga udah tahu bahwa Ridwan Kamil itu bagian dari Prabowo dan bagian dari Jokowi. Mereka udah nggak ke situ. Yang salah dihitung atau yang mungkin asumsinya salah adalah bahwa kelompok minoritas itu ya yang tadinya ke Pramono dan Rano justru begitu ada Anies malah lari
ke Ridwan Kamil dan Suswono. Bisa juga sih lari kepada siapa namanya? Dharma Pongrekun ya, dan Kunwardana. Tetapi matematika politiknya begini, mereka kalau ke Dharma itu ada dan tiadanya sama saja. Karena calon perseorangan surveinya kan kecil sekali gitu. Yeah. Jadi kalau kalangan minoritas itu mengalihkan suara kepada Dharma, itu nggak menentukan apa-apa.